Nada. Halo Bu Yuli. Nada juga akan berbagi pengalaman ya, sama seperti Fajar tadi ya. Iya Bu. Ya. Kalau tadi Fajar dengan topik hamsternya, sekarang Nada akan mengembangkan implementasinya itu untuk tema apa ya, Nada? Baik Ibu. Saya dengan tema Independence of Indonesia, yaitu topiknya ada bendera. Tentunya itu sesuai dengan tema Hari Merdeka gitu kan ya. Oke, menarik sekali. Silakan Nada, kalau sudah siap silakan dipaparkan tentang apa, mengapa, dan bagaimana implementasi dari kurikulum Merdeka dengan topiknya tentang bendera gitu ya. Oke, silakan. Baik Bu Yuli, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puratu Nada dari PG PAUD 2019A, anak bimbingan dari Dr. Ibu Yuliani Nurani MPD. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi kurikulum Merdeka yang sebelumnya sudah saya dapatkan dan sudah saya terapkan di KBTK Lab School Jakarta. Sebelumnya di KBTK Lab School Jakarta saya mendapatkan dan menerapkan implementasi kurikulum Merdeka berbasis proyek. Oke, baik di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi kurikulum Merdeka dengan tema Independence of Indonesia dengan topik Aku dan Negaraku dan dengan tema Bendera Merah Putih. Jadi di sini bisa kita lihat terdapat peta konsep mengenai bendera merah putih. Di sini ada poin bentuk, kemudian ada poin tentang kemerdekaan, ada poin tempat, ada poin warna, dan ada poin menanam kacang merah. Di mana ini semua adalah termasuk ke dalam poin tentang internalisasi konsep STEAM. Gitu. Ya baik. Selanjutnya, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tahapan pembelajaran proyek. Jadi dalam pembelajaran proyek yang akan dipelajari oleh anak itu ada 3. Yang pertama ada beginning, yang kedua ada main developing, dan yang ketiga ada concluding. Di mana beginning ini adalah kegiatan pengenalan tema, di mana anak akan memilih sendiri topik tema yang mereka inginkan untuk pembelajaran ke depannya. Jadi sebelum kita masuk ke topik yang anak pilih, kita memberikan pilihan kepada anak. Kemarin itu kita ada pilihan tentang pawai, kemudian ada pilihan tentang bendera merah putih, dan akhirnya kita melakukan voting bersama anak, dan kelas yang saya ajarkan yaitu kelas TKA 3 dengan suara terbanyak memilih voting bendera merah putih. Kemudian yang kedua ada main developing, di mana main developing ini adalah kegiatan inti tema. Dalam kegiatan ini anak akan menghasilkan suatu produk yang nantinya ditampilkan saat puncak tema berlangsung. Jadi kegiatan inti tema atau main developing ini, anak ini akan banyak menghasilkan suatu karya-karya yang berkaitan dengan tema dan topik yang sudah dipilih. Dan nantinya produk atau hasil karya anak yang sudah anak buat akan ditampilkan di akhir. Dengan kita sebut yaitu concluding. Nah, yang ketiga adalah concluding. Concluding adalah kegiatan puncak tema yang meliputi perform, produk atau hasil karya, presentasi, dan jurnal. Kemarin dengan tema Independence of Indonesia dan topik Aku dan Negaraku dengan tema bendera merah putih, akhirnya anak concluding-nya mempresentasikan produk atau hasil karya yang sudah mereka buat. Oke. Selanjutnya kita masuk ke cakupan IKM. Jadi Bapak Ibu Guru, cakupan IKM yang akan saya jelaskan, yang pertama ada modul ajar, yang kedua ada RPP, dan yang ketiga ada refleksi dan asesmen. Oke, kita masuk ke yang pertama yaitu modul ajar. Apa sih modul ajar itu?
Ya, modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang memuat RPP untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran atau dengan kita sebut sebagai CP. Pasti banyak Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sih CP itu? Oke, mari kita bahas. Sini kita akan pengenalan dengan CP dan TP. CP atau capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Atau dengan kata lain, CP itu yang digunakan di sekolah penggerak merupakan hal utama dalam suatu kurikulum dan kriteria suatu capaian pembelajaran yang baik yang dikembangkan oleh satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, jadi capaian pembelajaran ini merupakan hasil peleburan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kemudian kita ke tujuan pembelajaran atau dengan kita sebut sebagai TP. Tujuan pembelajaran adalah deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh murid dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Oke. Di sini ada contoh isi modul ajar, kemudian ada isi CP dan TP yang mana kedua hal ini sangat berkaitan. Di sini sebelumnya ada A, ada B, dan C, di mana A ini adalah tujuan pembelajaran CP, elemen nilai agama dan budi pekerti yang akan diterapkan oleh anak. Yang B ini ada tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, elemen jati diri, dan yang C ada tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, elemen dasar-dasar literasi dan STEAM. Oke, kita lihat. Di sini ada modul ajar dengan nama anak PKM, yaitu saya sendiri Kuratunada. Kemudian semester ada semester ganjil, ada temanya Independent of Indonesia, topiknya ada bendera. Kemudian kelasnya yaitu kelas yang saya ajarkan ada TKA 3, kemudian tahun ajarannya 2022 atau 2023, dengan subtema aku dan negaraku dengan alokasi waktu 12 pertemuan per 60 menit. Oke, kita lihat. Di sini pertama ada tujuan kegiatan. Kemarin tujuan kegiatan ini pertama dalam kegiatan membuat suatu karya, jadi tuh anak membuat kolase dengan robekan kertas origami. Di mana di sini anak membuat kolase ini dengan tujuan yaitu anak membuat kalender 17 Agustus yang berkaitan dengan tema dan topik yang sedang kita pelajari. Anak membuat kolase dengan robekan kertas origami merupakan termasuk ke dalam internalisasi konsep STEAM seni. Jadi di sini kita menggunakan C, di mana C ini adalah tujuan pembelajaran CP, elemen dasar-dasar literasi dan STEAM. Karena seni masuknya ke STEAM. Kemudian titik 7. Kenapa titik 7? Karena capaian pembelajaran yang terdapat dalam data isi CP dan TP ini, 7 ini adalah anak mengeksplorasi berbagai proses seni, mengekspresikannya, serta mengapresiasi karya seni. Kemudian yang angka 4 ini adalah termasuk dalam tujuan pembelajaran. Kenapa angka 4? Karena di sini mempresentasikan berbagai bentuk karya seni dalam bentuk rupa dan kriya, musik, tari, dan pertunjukan. Di mana membuat kolase dengan robekan kertas origami ini adalah suatu karya seni dengan bentuk rupa atau kriya. Makanya kenapa dalam capaian pembelajaran ini kita menulisnya dengan C.7.4. Seperti itu. Oke. Dalam modul ajar terdapat juga komponen inti modul ajar. Dalam komponen inti modul ajar ini terdapat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yaitu tujuan kegiatan. Kemudian ada assessment. Kemudian ada pemahaman bermakna. Ada pertanyaan pemantik. Ada kegiatan pembelajaran.
dan refleksi peserta didik dan pendidik. Oke, di sini terdapat isi modul ajar. Akan kita bahas satu persatu. Setelah tadi ada tujuan kegiatan atau tujuan pembelajaran, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran ini, di sini terdapat poin model pembelajaran. Karena tahun ini sudah melakukan luring, jadi kita menulis model pembelajarannya ini luring. Kemudian sumber pembelajaran tema ini adalah saya menggunakan buku, yaitu buku dengan 18 pilar karakter kanak-kanak, kemudian ceritanya Berkibarlah Bendera Merah Putih, penulisnya ada Leni Aryani, dan penerbitnya ada Bumi Aksara. Kemudian juga menggunakan video edukatif tentang kemerdekaan Indonesia, yang mana biasanya ini kami menggunakan sumber dari YouTube. Kemudian ada kata kunci. Kata kunci di sini adalah kata-kata yang emang sering disebutkan atau kata-kata yang familiar dalam tema dan topik yang sedang kita pelajari gitu. Nah, kata kunci pada topik bendera ini ada bendera, kemudian 17 Agustus, ada warna, ada merah, ada putih, ada lagu nasional, ada berkibar, kalender, hari kemerdekaan, dan merdeka. Kemudian poin selanjutnya ada deskripsi umum mengenai kegiatan pada tema Independence of Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan ke poin alat dan bahan. Alat bahan di sini adalah alat dan bahan yang kita gunakan ketika kita menggunakan pada tema dan topik yang sedang kita pelajari ini. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan ada laptop, ada proyektor, ada bendera merah putih, kapas, kacang merah, air, penggaris, wadah plastik, dan lain sebagainya. Kemudian poin selanjutnya ada sarana-prasarana, yang dimana sarana-prasarana yang saya gunakan ada ruang kelas, ada lapangan, ada meja, ada kursi, dan lain-lain. Kemudian ada judul selanjutnya, yaitu ada penilaian, di mana alat penilaian ini saya menggunakan hasil karya anak dan catatan observasi. Kemudian teknik penilaiannya saya menggunakan portofolio, observasi, checklist jurnal main, dan dokumentasi. Nah, di sini juga ada peta konsep. Nah, peta konsep di sini ada poin bentuk, di mana bentuk ini saya kembangkan lagi menjadi geometri dan klasifikasi bentuk. Geometri ini menggunakan internalisasi konsep STEAM matematika. Kemudian ada poin kemerdekaan. Kemudian ada poin menanam kacang merah, di mana menanam kacang merah ini adalah internalisasi konsep STEAM dengan rekayasa dan teknologi. Kemudian ada warna dan ada tempat. Kemudian poin selanjutnya ada analisa konsep, di mana analisa konsep ini adalah suatu ragam main dalam basis project gitu. Analisa konsep ini ada LOTS dengan lower order thinking skills dan ada HOTS, higher order thinking skills. Kemudian dalam analisa konsep ini juga terdapat kegiatan main yang kita urutkan mana kegiatan yang LOTS dan mana kegiatan yang HOTS untuk kita berikan kepada anak. Kemudian ada metode main dan TFP atau terminologi fakta prinsip. Metode main yang saya gunakan dalam tema ini ada diskusi, ada praktek langsung, ada bercerita, ada eksperimen, dan ada tanya jawab. Kemudian TFP di sini saya isi dengan topik, penjelasan-penjelasan topik yang digunakan untuk pengetahuan anak, yang kita berikan untuk anak. Oke, baik. Setelah dari isi modul ajar, kita akan lanjut ke
Apa sih yang baru dari modul ajar? Jadi, yang baru dari modul ajar ini adalah pemahaman bermakna dan pertanyaan pemantik. Kita lihat di sini ada pertanyaan pemantik, ada pemahaman bermakna, ada kegiatan main, dan pertanyaan refleksi. Pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik ini kita bisa sebut dengan sebagai 5W 1H. Seperti apa itu bendera, apa saja bentuk bendera, bagaimana membuat bendera, mengapa ada bendera, di mana biasa bendera dikibarkan, dan kapan bendera biasa dipasang. Dan ada pemahaman bermakna. Apa sih pemahaman bermakna itu? Jadi pemahaman bermakna merupakan pemahaman yang diberikan kepada peserta didik terhadap tujuan dan manfaat pembelajaran yang dilaksanakan untuk kehidupan mereka. Pemahaman ini ingin kita capai setelah siswa mempelajari materi tertentu. Kemudian dalam kegiatan main ini, saya menggunakan kegiatan main yaitu membangun bentuk rumah, membuat kreasi bendera merah putih, kemudian ada sketch rumah dengan teknik grafito, membuat jurnal pertumbuhan kacang merah, meniru tulisan rumah dan Agustus, membuat kalender 17 Agustus, meronceng manik-manik merah putih, dan presentasi hasil proyek bendera atau mempresentasikan hasil karya anak. Kemudian dalam pertanyaan refleksi ini, ada 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan konvergen, pertanyaan divergen, dan pertanyaan evaluatif. Apa sih pertanyaan konvergen itu? Jadi pertanyaan konvergen adalah pertanyaan tertutup atau pertanyaan yang dimana jawabannya hanya satu. Seperti apa warna bendera Indonesia? Jawabannya udah pasti satu, yaitu warnanya bendera merah putih. Kemudian ada pertanyaan divergen, di mana pertanyaan divergen adalah pertanyaan terbuka yang di mana jawabannya umum. Seperti di mana bendera dapat dikibarkan, pertanyaan tersebut adalah jawaban umum seperti bendera dapat dikibarkan di sekolah, bendera dapat dikibarkan di kantor, atau dimanapun. Jadi jawabannya nggak hanya satu, jadi jawabannya umum. Kemudian ada pertanyaan evaluatif. Pertanyaan evaluatif adalah pertanyaan seperti pendapat. Jadi semua jawabannya tuh nggak ada yang salah. Seperti mengapa orang Indonesia mengadakan Hari Kemerdekaan? Itu kan suatu pertanyaan yang dimana jawaban yang memberikan sebuah pendapat dari masing-masing orang, dari pengetahuan masing-masing orang. Oke, selanjutnya kita dari modul ajar, kemudian saya akan membahas mengenai cakupan IKM yang kedua, yaitu apa itu RPP. RPP adalah rencana pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. RPP atau rencana pembelajaran Merdeka Belajar menampilkan profil siswa sebagai latar belakang dalam menentukan pembelajaran yang sesuai dengan bakat, minat, gaya belajar, bahkan keadaan sehari-hari siswa. Nah, yang punya komponen nggak hanya komponen modul ajar aja nih, jadi dalam RPP juga mempunyai komponen dengan komponen minimum RPP. Isi dari komponen minimum RPP ini ada tujuan pembelajaran, ada langkah atau kegiatan pembelajaran, dan ada asesmen pembelajaran. Dalam asesmen pembelajaran ini, rencana asesmen untuk di awal pembelajaran dan rencana asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran terhadap anak. Oke, di sini ada contoh isi RPP. Ada capaian pembelajaran, ada kegiatan, ada prosedur pembelajaran, dan sarana pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini ada C.1.1, yang dimana C ini merujuk kepada tujuan internalisasi konsep literasi dan STEAM. Di sini kegiatannya yang pertama ada persiapan, yaitu kita mempersiapkan area untuk melakukan kegiatan main project. Kenapa saya tulis project? Karena saya mengajarkan pada anak yaitu basis project.
Kemudian dalam pembukaannya ada persepsi, yaitu penjelasan topik dan kegiatan main, kemudian ada diskusi. Dan yang ketiga ada inti, di mana inti ini adalah tahap pengembangan proyek atau dengan kita sebut sebagai developing. Pada tahap inti atau developing ini, kita memberikan penjelasan kegiatan main kepada anak, kemudian membuat kesepakatan alur dan cara bermain proyek kepada anak, menentukan pembagian area bermain, dan melakukan kegiatan main. Kemudian dalam prosedur pembelajarannya, kita mempersiapkan kelas dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan proyek. Jadi sebelum kegiatan proyek berlangsung, kita menyiapkan hal-hal yang emang dibutuhkan dalam kegiatan main proyek ini. Kemudian ada kita menyapa anak dan absensi anak, kemudian mengingatkan kembali topik proyek kepada anak, kemudian mengajak anak berdiskusi tentang proyek yang sudah dilakukan sebelumnya, dan menjelaskan kegiatan main yang akan dilakukan dalam pengembangan proyek. Kemudian setelah itu, anak dan guru mereview kegiatan main proyek yang sudah dilakukan, kemudian anak dan guru berdiskusi kegiatan main yang akan dilakukan hari ini. Selanjutnya ada sarana pembelajaran. Di sarana pembelajaran ini ada sumber belajar, di mana sumber belajarnya ini saya menggunakan video, yaitu mengenai upacara bendera, sehingga anak menganalisis dari video tersebut, upacara bendera ini terdapat bendera-bendera merah putih, jadi anak mengenali hal-hal tersebut. Kemudian ada assessment, yaitu assessmentnya saya menggunakan checklist dan catatan observasi. Kemudian ada teknik penilaiannya. Teknik penilaiannya saya menggunakan observasi dan dokumentasi, dan metode pembelajarannya saya menggunakan pengamatan pada anak, praktek langsung, dan tanya jawab untuk anak. Dan media pembelajarannya ini diisi media pembelajaran, proyek, alat dan bahan yang digunakan pada hari tersebut. Ada bendera merah putih, ada kapas, kacang merah, air, penggaris, wadah plastik, lereng, dan lain-lain. Jadi saya ingin memberi informasi dalam KBTK Lab School Jakarta yang sudah saya implementasikan dan sudah saya dapatkan dalam KBTK Lab School Jakarta itu memainkan proyek itu dalam seminggu 3 hari, yaitu di hari Rabu, di hari Kamis, dan di hari Jumat. Jadi di hari Senin dan Selasanya anak-anak tidak berfokus pada proyek, tapi mereka punya jadwal dan kegiatan tersendiri seperti tahfiz, seperti ada exercise gitu. Jadi di hari Rabu, Kamis, Jumatnya anak berkegiatan fokus pada proyek. Oke, setelah lanjut dari RPP, kita lanjut ke refleksi dan desain assessment. Apa sih refleksi dan desain assessment? Jadi, refleksi dan desain assessment adalah bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua atau wali agar dapat membantu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya untuk mengetahui ketercapaian perkembangan peserta didik. Kemudian di sini ada komponen refleksi dan desain assessment. Komponen refleksi dan desain assessment ini ada informasi umum yang terdiri dari tema dan topik, kemudian ada alokasi waktu, kemudian ada tujuan kegiatan, ada nama kegiatan, ada internalisasi STEAM atau metals, ada analisa konsep pengembangan, dan ada assessment. Oke, di sini ada contoh isi refleksi dan desain assessment. Oke, kita lihat di sini ada analisa kegiatan main yang sudah kita terapkan kepada anak, proyek main yang sudah mereka lakukan. Di sini analisa kegiatan mainnya ada membangun bentuk geometri, kemudian menulis nama bangunan, dan ada membuat gambar bangunan. Kemudian di sini ada internalisasi konsep literasi dan STEAM. Dari analisa kegiatan main ini, internalisasi konsep literasi dan STEAM ini, di sini ada matematika, ada rekayasa, ada literasi, dan ada seni. Kemudian di sampingnya lagi ada analisa konsep pengembangan. Analisa konsep pengembangan ini dari matematika
yaitu kegiatan mainnya yaitu bentuk geometri. Rekayasa yaitu membentuk bangunan rumah dari keping geometri, literasinya yaitu mencontoh tulisan rumah, dan seninya ada menggambar bentuk rumah dengan teknik warna blok. Dan ada asesmennya. Di sini saya menggunakan rencana evaluasi atau asesmen portofolio pada kegiatan tersebut. Oke, selanjutnya ada kegiatan meronce pola AB, merah dan putih. Di sini menggunakan pola AB karena kelas yang saya ajarkan adalah TKA, jadi polanya masih sedikit. Jadi menggunakan meronce pola AB, merah dan putih, kemudian menghitung jumlah roncean merah dan putih, ada membuat diagram batang sederhana, dan menimbang jumlah roncean. Nah, analisa kegiatan main ini, internalisasi konsep literasi dan STEAM-nya termasuk ke dalam matematika. Analisa konsep pengembangannya semuanya ada pada matematika, yaitu seperti pola AB, menghitung konsep, statistika, pengukuran dengan berat. Dan rencana evaluasi pada kegiatan ini saya menggunakan rating scale, list log, dan portofolio. Begitupun seterusnya pada kegiatan main selanjutnya dan selanjutnya. Oke, jadi di sini STEAM dan metals-nya ada 6. Ada literasi, ada sains, ada teknologi, ada rekayasa, ada seni, dan ada matematika. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ragam kegiatan main ini ada LOTS dan HOTS untuk anak. LOTS ini dengan poin ada mengingat, memahami, dan mengaplikasikan. Dan ragam kegiatan main atau analisa konsep HOTS ini ada menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Oke, di sini ada dokumentasi kegiatan proyek yang sudah saya lakukan bersama anak-anak. Yang pertama ada membuat kalender hari kemerdekaan. Di sini membuat kalender hari kemerdekaan termasuk ke dalam analisa konsep LOTS, di mana di sini anak mengingat, memahami, dan mengaplikasikan yang sudah diberikan kepada pendidik, yang diberikan oleh pendidik. Kemudian di sini ada membuat kata merah putih menggunakan blok atau menggunakan balok geometri. Di sini kegiatan ini merupakan kegiatan HOTS di mana anak ini menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Jadi anak tuh berpikir bagaimana ya cara membuat huruf M dari balok geometri ini, bagaimana sih cara membuat huruf E dari balok geometri ini. Jadi ini merupakan suatu kegiatan main HOTS yang dimana anak ini menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Dan di dokumentasi terakhir ini adalah concluding atau kita sebut sebagai puncak tema, di mana concluding puncak tema ini anak mempresentasikan hasil karya yang sudah mereka buat. Ya, terima kasih. Itu saja, jadi implementasi kurikulum Merdeka yang dapat saya paparkan untuk Bapak Ibu Guru. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Nada, tadi kita sudah mendengarkan dengan baik, gitu ya, menikmati paparan Nada yang sudah panjang kali lebar sama dengan luas, gitu kan ya. Tapi ada sesuatu yang menarik tadi waktu saya melihat modul ajar, itu Nada menuliskan tentang pertanyaan pemantik. Apa sih guna dari pertanyaan pemantik ini, Nada? Baik, Ibu Yuli, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab apa guna dari pertanyaan pemantik.
Mohon izin Bapak Ibu Guru, saya akan menjawab. Dalam modul dijelaskan bahwa pertanyaan pemantik merupakan pertanyaan yang seharusnya mampu dijawab peserta didik setelah mereka mempelajari materi pelajaran. Pertanyaan pemantik dapat berupa satu pertanyaan untuk satu unit materi. Bisa juga berbeda-beda untuk setiap pertemuan. Nah, pertanyaan pemantik adalah sebuah pertanyaan yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi para pendengar untuk membuat mereka lebih mendengar topik yang sedang dibicarakan. Nah, kita dapat menggunakan pertanyaan pemantik dalam berbagai kegiatan. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, pertanyaan pemantik sangat diperlukan. Salah satunya digunakan untuk memanggil ingatan para siswa terkait dengan materi yang akan dipelajari. Memberikan pemahaman bermakna pada siswa dapat kita fasilitasi dengan pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik dengan pemahaman bermakna ini merupakan satu kesatuan yang berkesinambungan. Pertanyaan pemantik ini memuat topik dari materi yang akan diajarkan kepada siswa. Jadi guna pertanyaan pemantik adalah digunakan untuk membantu peserta didik mencapai pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah pemahaman yang guru inginkan agar peserta didik mencapainya setelah mempelajari topik tertentu. Itu jawaban dari saya mengenai guna pertanyaan pemantik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job, Nada. Menarik sekali, gitu kan ya. Menarik sekali apa yang sudah dipaparkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh baik, best practice, bagi guru-guru PAUD yang ada di seluruh Indonesia. Atau mungkin mereka akan jauh lebih bagus dari apa yang sudah Nada lakukan, gitu ya. Karena berdasarkan pengalaman mereka, sekian lama menjadi guru. Terima kasih, Nada. Sampai jumpa ya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Ai, makan PAUD.